Halo semua, perkenalkan, saya Tazkia Zevana, perwakilan dari SMA Negeri 1 Cisarua. Hai Gen Z, ya kalian yang dulu dibilang kids zaman now itu, yang gak pernah ketinggalan yang lagi viral, mudah beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Pokoknya sekarang Gen Z bisa diandalkan deh sama orang tua kalau urusan teknologi. Kita juga udah terbiasa dengan sesuatu yang instan, seperti melihat barang dari luar kota pun bisa sampai ke rumah dengan beberapa klik tanpa perlu pergi keluar. Ingin tahu sesuatu, tinggal klik mbak Google. Terus sekarang ada AI, singkatan dari Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Enak banget ya Gen Z. Tapi di balik semua yang serba instan itu ada hal penting yang sering kita lupa. Kayak mie instan, cepat sih, tapi kalau kebanyakan juga nggak sehat kan? Nah, di dunia digital, kebiasaan serba instan itu butuh penyeimbang, namanya literasi digital. Literasi digital itu jadi penyeimbang di era serba instan, supaya kita nggak cuma fokus sama hasil, tapi juga berani kembangkan ide sendiri. Aku terinspirasi dari buku berjudul Literasi Digital dan Mobile Learning, karya tim penulis Dr. Usman MAG, Dr. Zulfah MPD Hardianti, Zamzam, dan Kodarudin, diterbitkan oleh IAIN Parepare Nusantara Press tahun 2022. Coba bayangin, di setiap tugas yang diberi guru, dosen, atau atasan kalian selalu mengandalkan AI untuk menyelesaikan tugas. Kira-kira kapan terakhir kali kalian benar-benar mikir sendiri? Kalau semua serba dibantu dari teknologi atau AI, lama-lama yang pintar AI, bukan kita. Walau kita terbiasa dengan yang instan, bergantung pada hasil, dan AI itu memudahkan segalanya, kita tetap harus bijak dalam menggunakan salah satu bentuk kemajuan teknologi tersebut. Ada lagi bentuk kemampuan dari AI. Dia bisa membuat suatu desain atau gambar hanya dari kalimat perintah yang kita beri, seperti logo atau desain produk, dan membuat gambar seolah-olah kita berfoto bersama seseorang. Bagaimana kalau logo atau desain produk yang telah dibuat oleh AI itu kita publikasikan dan ternyata mirip dengan logo produk penjual lain di internet? Penjual lain bisa protes karena kita telah melanggar hak cipta. Takut kan? Karena itu, aku membuat suatu tantangan. Tantangan kita adalah batasi penggunaan AI dan jangan biarkan kita bergantung padanya. Yang pertama itu kita berusaha kerjakan dulu dengan kemampuan yang dimiliki diri sendiri. Lalu kita boleh gunakan AI hanya untuk memberikan ide, penuntasan hingga hasil akhirnya harus dari usahamu. Yang terakhir itu pembuktian. Jangan langsung percaya sama hasil AI, cek sumber lain, karena AI itu hanya merangkum dari beberapa sumber. Oke, sekarang kita ngomongin tentang kebiasaan Gen Z yang gak bisa lepas dari scroll TikTok dan Reels. Kita gak bisa lepas nih dari scrolling TikTok dan Reels yang memberikan hiburan cepat, tapi diam-diam bikin kita lupa waktu dan kehilangan fokus pada hal yang lebih penting. Saat kita hanya berniat scroll TikTok bentar, tapi ujung-ujungnya kita berada di aplikasi itu berjam-jam. Ini menunjukkan kalau kita itu sudah terpengaruh dengan algoritma TikTok yang menayangkan video singkat dengan cepat dengan berbagai emosi yang kita terima. Hal yang sering dianggap bukan masalah besar ini justru menurunkan fokus dan daya konsentrasi kita. Karena kita terbiasa melihat video singkat, jadi kita nggak bisa fokus lama-lama baca teks yang panjang atau mempelajari sesuatu yang membutuhkan waktu. Kebiasaan kita ini juga bisa menurunkan kemampuan berpikir kita. Konten yang menyampaikan informasi dengan singkat dan kita yang menerima informasi tersebut tanpa memeriksanya lagi, perlahan-lahan kemampuan analisis kita jadi lemah. Kita sibuk menghabiskan waktu di media sosial tanpa sadar bahwa waktu produktif kita seperti belajar, baca, dan eksplor ide habis hanya untuk rasa senang sesaat yang diperoleh dari kita scroll media sosial. Padahal ya, kalau kita fokus pada real life, kita nggak cuma dapat kesenangan sesaat, tapi juga kebahagiaan yang nyata dari proses belajar dan berusaha. Ingat, jangan terlalu larut dalam media sosial, sampai lupa ada kehidupan nyata yang menunggu di luar layar. Bukan salah TikTok atau Reels-nya, tapi cara kita yang nggak tahu kapan harus berhenti. Coba sesekali berhenti scroll dan lihat kehidupan kamu. Pasti ada banyak hal yang memungkinkan untuk membuat kamu bahagia, tanpa perlu menjadikan konten di media sosial sebagai patokan kebahagiaanmu. Gen Z, sepertinya kita adalah generasi yang punya potensi untuk mempengaruhi generasi lain melek teknologi. Di zaman yang apa-apa serba online ini, kita bisa membuat anak Indonesia lebih tanggap dalam kemajuan teknologi dan memanfaatkannya untuk hal produktif. Kita sudah cepat beradaptasi dengan perubahan zaman,
Maka kita harus cepat mengubah kebiasaan kita dari yang terbiasa instan menjadi generasi yang mau menghadapi tantangan. Yuk mulai dari sekarang. Gak cuma cepat, tapi tepat. Bukan instan, tapi konsisten. Gak cuma scroll, tapi grow. Mari kita gunakan literasi digital untuk meningkatkan taraf berpikir, mengarahkan kita menuju hal yang bermanfaat, dan mengendalikan teknologi untuk mengembangkan kemampuan diri. Kalian siap? Aku tahu, kalian pasti siap. Karena kita, Gen Z, adalah Gen Z mau menghadapi tantangan. Terima kasih.